بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga di hari yang berbahagia ini kalian semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pemahaman yang baik, yang lurus, dan juga ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hafizakumullah. Pelajaran hari ini yaitu fikih, dan kita akan mempelajari tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Di pelajaran-pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang sholat tarawih, kita juga sudah mempelajari tentang sholat witir. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sebuah malam yang mulia, yang mana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Iya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana kalian bisa menyebutkan definisi Lailatul Qadar. Jadi setelah belajar, kalian harus tahu apa itu Lailatul Qadar. Yang kedua, menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Nah, kalian harus tahu apa saja kemuliaan-kemuliaan atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Lailatul Qadar. Yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tandanya itu apa saja. Dan yang keempat, kalian harus mampu menunjukkan minat kalian untuk meraih kebaikan pada malam-malam ganjil. Jadi ditunjukkan dengan ibadah yang semangat, melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang hanya terdapat pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan maka tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini hanya terjadi di malam bulan Ramadan. Ini juga merupakan kekhususan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Adapun keutamaan Lailatul Qadar, nah ini pembahasan yang kedua. Lailatul Qadar memiliki banyak keutamaan. Kalau kalian hafal surat Al-Qadar dan faham artinya, insya Allah kalian akan tahu akan keutamaan Lailatul Qadar. Coba kita perhatikan dulu surat Al-Qadar. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ini ada kesalahan di sini ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sampai sini. Nah, ini dan kopinya double tadi ya. Jadi ini salah. Jadi kalian insya Allah sudah hafal semua ya surat Al-Qadar. Kalau kalian hafal surat Al-Qadar, insya Allah kalian akan tahu keutamaan Lailatul Qadar. Pahami artinya. Perhatikan artinya. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Jelas. Di antara keutamaan kemuliaan Lailatul Qadar, yang pertama jelas diturunkannya Al-Quran pertama. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang kedua. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ayat yang selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ternyata malam itu adalah malam yang penuh dengan berkah. Kenapa? Karena pada malam itu banyak malaikat-malaikat turun. Termasuk juga malaikat Jibril turun ke dunia untuk membawa keberkahan, ya, mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, ini salamun, kesejahteraan. Jadi jelas ya. Jelas dari ayat yang mulia, surat yang mulia ini terdapat keutamaan Lailatul Qadar. Maka dari itu kalian harus hafal ini surat Lailatul Qadar dengan artinya. Ya, silakan dihafal surat Al-Qadar berserta artinya. Jadi dari surat Al-Qadar tadi kita bisa mengetahui keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan Al-Quran adalah kitab suci, ya, kitabullah, kalamullah, tuntunan hidup kita semua agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kitab yang mulia ini diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar adalah waktu yang mulia. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Ya, jadi penuh berkah malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu turun. Warruh, yaitu malaikat Jibril juga turun ke bumi, membawa keberkahan, ya, mengatur segala berkah. Malaikat-malaikat yang keempat nih, malaikat dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Ini juga menunjukkan akan kemuliaan malam tersebut. Lailatul Qadar disifati dengan as-salam, ya, dengan salam, kesejahteraan, keselamatan. Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar, ya, setan-setan itu dibelenggu, nggak bisa ganggu manusia dan juga tidak bisa menghalangi manusia dari berbuat kebaikan. Jadi berbuat baik itu terasa lebih gampang di malam Lailatul Qadar. Yang keenam, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini keutamaan yang ada di malam Lailatul Qadar. Kemudian waktu Lailatul Qadar. Ya. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Ya. Kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi?
Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar. Dan tidak menutup kemungkinan juga Lailatul Qadar terjadi di awal bulan, di tengah bulan, ya. Itu semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Terjadinya Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Ya. Jadi waktu Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang lebih memungkinkan lagi, kesempatan mendapatkannya itu lebih besar ketika malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjil. Ini lebih memungkinkan dari malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian lebih mengerucut lagi, terjadinya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih memungkinkan. Ya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil asril awakhir," yakni Lailatul Qadar. "Fa in dhaqfa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika kalian ditimpa keletihan, capek, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Ya, malam 27. Jadi ini waktu Lailatul Qadar, ya, terjadi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, ya, udara dan angin sekitar terasa tenang. Ini bisa kalian ketahui atau bisa kalian rasakan nanti. Ya, udara dan angin sekitar terasa tenang, tidak seperti biasanya. Hal ini sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi. Haitsami mengatakan periwayatnya adalah sikoh terpercaya. Yang kedua, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih dan sinarnya tidak menyengat. Dari Abi bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Subuh hari di malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik." Jadi matahari itu dalam keadaan jernih dan sinarnya tidak menyengat. Ini di pagi hari ketika malamnya terjadi Lailatul Qadar. Jadi ini tanda-tanda Lailatul Qadar. Mencari malam Lailatul Qadar, ya. Jadi Nabi SAW itu sangat semangat dalam mencari malam Lailatul Qadar, sehingga beliau memberi contoh kepada umatnya. Beliau mengikat sarungnya di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar semangat, benar-benar bertekad untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau bersabda, "Man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Dan juga ada doa yang seharusnya bagi kita untuk memperbanyak doa tersebut di malam-malam Lailatul Qadar, ya, atau di 10 hari di malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa tersebut
di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi ini materi kita hari ini. Ada untuk tugasnya, silakan dikerjakan halaman 72 dan 73. Mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat di pelajaran hari ini dan kalian diberi pemahaman yang benar, ya, kemudahan dalam memahami dan juga mengerjakan tugas yang diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.